Shalom saudara, apa kabar? Pasti semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, alangkah baiknya kita perhatikan dahulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, siapkanlah media yang akan Anda gunakan seperti laptop atau handphone Anda. Yang kedua, ajaklah seluruh keluarga Anda untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa berpakaian yang rapi, sopan, dan juga bersih. Yang keempat, duduklah dengan sopan dan nyaman di tempat yang sudah ditentukan. Yang kelima, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengundang Roh Kudus untuk hadir dan mengurapi ibadah kita. Dan yang keenam, selama beribadah, marilah kita sungguh-sungguh dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Yang ketujuh, fokuslah dalam mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang harus diperhatikan selama kita beribadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Walaupun masih di rumah, percayalah hadirat Tuhan juga menyertai kita semuanya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita semua mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami siapkan tubuh jiwa roh kami hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, karena Kau layak disembah dan dimuliakan. Mari layakkan kami, sucikan, kuduskan kami, sehingga hari ini mujizat Allah terjadi bagi kami semua dan juga semua jemaat yang ada di rumah-rumah. Terpuji nama Tuhan, kami siapkan hati kami yang terbaik hanya dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan yang kudus. Mari kita sembah Dia, karena Dia layak disembah. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang mengasihi kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita puji Dia saudara. Ucapan syukur kita naikkan di hadapan Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bawa korban
puji Dia, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
ajaib kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, punya Yesus seperti-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yalah bayara kala bayara kalabo, yalah bayara kala bayara kalaba. Mari jamah kami ya Roh Kudus, jamah kami Tuhan, terus pulihkan kami. Haleluya. Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan menyanyi bersorak lagi-Mu. Yes. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih sungguh lagi semua yang mengasihi Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan.
kami siapkan hati kami untuk kami menyenangkan hati Tuhan, untuk kami bersorak hanya bagi Tuhan. Berikan roh puji-pujian bagi kami, sukacita Allah mengalir di tengah kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hanya dalam nama yang bersama katakan amin. Haleluya. Baik, saatnya kita akan memuji Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Baik yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita muliakan namanya yang kudus, karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeay. Mari umat pemenang Allah katakan, Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. mari umat pilihan Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita katakan pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, Kita dipilih kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, terimalah sembah dan pujian kami. Sukacita, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kasih tos kanan kiri, katakan semuanya, Ayah Yesus dan jalan kebenaran bagi kita semua. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari katakan Yesus jalan, Jalan kebenaran, amin. dan jalan kehidupan, Itu ya Yesus katakan. aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Oh, kekal. glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory,
keberadaan hidup saudara. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan Yesus yang akan membawa kita ke surga yang mulia. Percaya dan yakin dengan iman kita bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Mari katakan bersama. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh glory, glory, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. semua. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada Mari sekali lagi keselamatan. katakan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Hanya di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya Tuhan. Di dalam namanya ada keselamatan. Semua kekal. Mari sekali lagi bersuka cita karena hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Amin. Sehingga bersuka cita, amin. 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 Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, teduhkan hatimu. Kami bangga Tuhan, hingga saat ini, di tengah pandemi yang ada, Engkau masih memperhatikan kami. Kami bangga, penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Makasih Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya hanya di dalam Tuhan. Mari saudara boleh bersatu teduh di hadapan Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ingat segala berkat Tuhan bagi kita semua. Mari persembahkan tubuh kita di hadapan Tuhan hari ini, untuk Dia memberkati oleh firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini. Terima kasih Yesus. Mari katakan bersama. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari bersama-sama katakan, Bapa, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan,
serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan namaku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan ku sembah Kau, kami sembah Tuhan, haleluya. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Mari angkat tanganmu saudara, mari pandang Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, nah untuk kemuliaan, untuk kemuliaan, nah hanya bagi Tuhan, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, terlebih perjamuan kudus yang akan kami nikmati bersama. Mari sucikan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menikmati bersama dengan Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar, dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini, kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi, gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan.
Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom, apa kabar saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Tentunya Bapak Ibu dan kita semua yang percaya kepada Dia selalu dalam kasih karunia dan kemurahan dan rahmat yang selalu baru, sehingga kami percaya damai sejahtera Tuhan selalu memimpin kehidupan setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Tinggi, Allah yang kami layani dengan penuh kepercayaan dan takut akan Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa dalam
rencanamu, kehendakmu, karena setiap kami selalu memperhatikan bagaimana kami hidup seturut dengan kehendakmu, dan mempergunakan waktu yang ada ini menjadi waktu yang sangat berharga, karena kami tahu kami harus menjadi orang yang bijaksana dan mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan melalui acara ini, karena kami tahu kami adalah hamba-Mu yang taat, tekun dan setia. Untuk itu tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu atas setiap kami, sehingga perlindungan yang sempurna menjadi milik kami, sehingga setiap kami boleh menjadi berkat dan dilayakan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu saudara sekalian terkasih, kalau ibadah raya pertama atau ibadah raya yang disertai nanti dengan perjamuan kudus, kami mengambil tema menjadi segambar dengan Tuhan Yesus, bahwa tahun 2020 adalah the year of a new dimension. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Jadi Tuhan mau setiap kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, ya. Tujuan dari kita sebagai orang percaya dalam beribadah, dalam melayani, dalam berinteraksi sosial kepada dunia luar, targetnya untuk menjadi serupa dengan gambar Dia. Nah, mari Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang kami akan uraikan adalah firman Tuhan yang kami akan sharekan dalam 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, di sini sangat jelas bahwa Rasul Paulus mengingatkan kita bahwasanya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Artinya semeluber hidup kita senantiasa dipenuhi dengan damai sejahtera dan kasih karunia, yaitu orang-orang yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melihat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, di sana dikatakan dalam firman-Nya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi waktu pertama kali Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia membawa pesan untuk kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya dosa-dosa kita diampuni dan menerima hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus punya misi untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Tapi apa yang terjadi di hari-hari dalam penantian kita menanti Tuhan Yesus kali kedua, atau saat ini yang sedang masuk akhir zaman, di mana banyak orang yang hidupnya sembrono. Sembrono di sini artinya tidak menghargai, karena firman Tuhan di sana dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama bagaimana saya hidup. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya mengartikulasikan kata bagaimana saya hidup, perhatikanlah dengan seksama, artinya kita harus efisien dengan waktu. Karena apa? Tuhan memberikan kita seperti dalam Efesus 1 ayat 4 yang berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, coba. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Berarti kita sebelum dijadikan asalnya dari Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus. Artinya kita ada di surga. Maka kata berikutnya di sana kata
dikatakan hendaklah engkau hidup kudus tak bercacat, berarti menuju sempurna. Jadi mari Bapak Ibu, ya, melalui firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 2, apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang kita harus kerjakan supaya kita pada akhirnya goalnya kita menjadi serupa dengan gambar Yesus yang tadi dikatakan hidup kudus tak bercacat, Efesus 1 ayat 4, di mana kita pasti kembali ke surga. Ya. Karena ada firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. wow. Artinya firman Tuhan merujuk kepada menjadi kita umat yang sempurna. Banyak orang mungkin berkelakar, mana bisa kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi Tuhan sungguh tahu isi hati kita. Kalau setiap kita ada itikat, ada kesungguhan, ada kemauan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus mengerti dan tahu dan pasti menolong. Nah ya, jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari pikirkan untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus memang tidak gampang. Berat? Ya pasti berat. Karena ada syarat-syarat yang harus kita lakukan. Coba Bapak Ibu dan saya ya untuk ikut Tuhan Yesus. Coba apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kita, kehidupan kita. Coba baca dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Berarti pada akhirnya kita akan menerima perkenanan daripada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat kita sudah melewati yang tadi dikatakan 1 Petrus 1 ayat 6, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Berarti seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, tujuan dari aniaya yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita di dalam ini tidak bukan 1 Petrus 1 ayat 7 untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tanpa ujian-ujian yang Tuhan izinkan, bagaimana setiap kita tahu bahwa saya beribadah, saya melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Seperti anak sekolah, untuk dia naik kelas dari SMP, SMA, ada ujian atau ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Jadi demikian, ikut Tuhan pun ada jalan yang harus kita tempuh atau ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi supaya tadi memurnikan iman kita supaya seperti emas. Terus yang kedua, dalam Kisah Rasul 14 di bagian akhir, yaitu di sana bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah harus banyak mengalami sengsara. Jadi ini fakta. Jadi tidak mungkin ya kalau kita menjadi percaya dan menjadi Tuhan, ikut Tuhan Yesus, kita melayani. Ketulusan itu yang Tuhan nilai dari setiap kita. Kata ketulusan itu karena apa? Orang yang tulus hatinya pasti dia akan bertekun. Yang Tuhan katakan dalam 2 Timotius 2 ayat 12a. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Amin. Kata bertekun berarti kita dalam mengiring Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih. Oh lagi seneng, lagi happy, aku oke. Kata-katanya manis, shalom. Kita mau menjadi berkat, kita hidupnya saling menolong. Tapi kalau situasinya tidak menguntungkan karena Anda sedang diuji oleh Tuhan, ya entah apa penyebabnya, yang jelas hati Anda menjadi apa? Mungkin terluka, hati Anda mungkin sakit, kecewa, marah, kesal,
kepahitan, bersungut-sungut. Sehingga Anda apa? Responnya. Mungkin karakter Anda yang lama kelihatan keluar. Lah, Tuhan tidak mau. Orang yang bertegur, walaupun enak atau susah, sedang atau duka, ada masalah atau tidak ada masalah, responnya adalah satu, yaitu tetap ramah satu dengan yang lain. Respon kita tetap ada kasih satu dengan yang lain, meskipun sebetulnya hatinya nangis karena mengalami kesengsaraan atau aniaya. Tapi banyak orang yang tidak mengerti atau tidak mau tahu kalau melayani Tuhan Yesus maunya yang enjoy, maunya yang enak saja, sehingga begitu ada masalah, dalam tanda petik kalau saya boleh mengatakan ada benturan, Anda menjadi kecewa, Anda mulai mengundurkan diri. Ya mungkin belum mengundurkan diri, Anda udah tidak mau melayani. Kalaupun ibadah, Anda ya udahlah ibadah. Bahkan mungkin yang ekstrim, pindah gereja. Apakah itu solusi? No. Karena masalah hati. Hati itu dimanapun, kalau Tuhan tidak atau kita tidak berkata, atau Tuhan berkata, berjaga-jagalah, ya, dan berdoa. Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya, dalam kewaspadaan itu artinya dalam segala hal kita harus merespon dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kalau bisa jadi marah, tapi marahnya jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan lama. Jangan lama artinya di sini bukan saya marah sebentar kok, tapi Anda tidak berdamai. Itu bukan arti dari firman Tuhan itu. Artinya di sini jangan sampai matahari terbenam, Anda sudah berdamai dengan orang yang bersangkutan. Jadi sudah tidak ada masalah lagi, apalagi sampai di bawah minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Inilah orang-orang yang disebut orang yang bodoh. Padahal Tuhan sudah jelas. Berapa kali kita mengampuni kepada musuh kita? 7 kali 70 kali. Suatu angka yang tentunya sangat banyak. Artinya kalau ada orang yang bersalah kepada Bapak Ibu dan saya, artinya jangan sampai stok pengampunan itu terbatas. Artinya Tuhan mau Anda tetap mengampuni, tetap mengampuni. Lah inilah yang mari Bapak Ibu dan saya menjadi bagian daripada ujian untuk membawa kesempurnaan menjadi segambar dengan Dia. Ya, jadi jelas Tuhan berkata dalam Matius 5 ayat 40, karena itu hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Berarti dalam proses mengiringi Tuhan Yesus, mau tidak mau, suka tidak suka, kita siap diproses. Untuk apa? Menjadi sempurna. Ya. Jadi dari ayat firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 2 sana ada 3 kriteria supaya Anda dan saya masuk dalam perkenanan Tuhan, diubahkan menuju kesempurnaan yang akhirnya menjadi seperti atau segambar dengan Sang Bapa. Nah, yang pertama dikatakan yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Firman Tuhan sudah berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, sedikit lagi yang setia. Itu dalam Wahyu. Nah, kata yang dipilih berarti ada yang di-reject atau ditolak. Itu jelas. Ada 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Yang 5 diangkat, yang 5 bodoh itu tidak diangkat. Jadi di sini yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Rencananya Tuhan apa? Yang tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 12
yang dikatakan untuk hidup ibadah kepada Tuhan Yesus harus mengalami aniaya. Kata hidup ibadah bukan kata ibadah saja, tapi hidup ibadah. Artinya hidup yang mau disebut menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena ibadah banyak tipenya. Ada ibadah yang sejati. Lah kita mau hidup yang ibadah yang sejati. Di sana dikatakan persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus, tak bercacat dan yang berkenan. Artinya bagian kita menjaga hidup kita. Tidak asal hidup, tapi hidup yang kudus. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup yang berkenan. Di dalam Efesus 1 ayat 4, rencana Tuhannya apa? Supaya hidup kudus dan tak bercacat. Nah, apa sih yang dimaksud hidup kudus dan tak bercacat? Yaitu sekali lagi saya katakan adalah kesempurnaan hidup kita saat kita mengiringi Tuhan Yesus. Ya, jadi waktu kita dipilih, kita dipilih oleh kasih anugerah kemurahan, ya kan? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah itu, bagaimana kita dalam mengiringi Tuhan Yesus? Yang Tuhan mau hidup kudus dan tak bercacat, yaitu untuk menjadi sempurna. Nah, dalam Lukas 9:23 jelas dikatakan bagaimana? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, ada dua kata yang penting untuk mengiring Tuhan Yesus setiap hari. Pikul salib, sangkal diri, atau sangkal diri, pikul salib. Selama ini kita ngomong, ya kita sangkal diri, pikul salib. Tapi mari kita lihat, apa sih arti dari sangkal diri? Sangkal diri yaitu berkata tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi mengatakan tidak kepada diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh prakteknya yaitu balas kejahatan dengan kebaikan. 1 Korintus 4:12-13. Ya, yang dimaki kalau bisa manusia lama, kalau Anda dimaki pasti memaki. Ya kan? Kalau Anda difitnah, Anda akan memfitnah lebih lagi. Tapi ini, kalau Anda hidup dalam penyangkalan diri, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Wah, susah. Makanya Tuhan berkata, latih dirimu beribadah. Karena berguna dan mengandung janji untuk hidup sekarang maupun hidup nanti. Yaitu ada sangkal diri, ada penyangkalan diri. Kalau Anda menjadi orang Kristen dan tidak mau sangkal diri, pikul salib, no way. Karena Tuhan katakan, murid Tuhan Yesus kan harus ikut sangkal diri, pikul salib setiap hari baru mengikut aku. Artinya di mana Tuhan berada, di situ muridnya pasti berada. Sekarang Tuhan Yesus ada di mana? Duduk di sebelah Allah Bapa, dan kita pun pasti akan hidup di sana bersama Tuhan Yesus. Karena kita sudah sangkal diri dan pikul salib. Apa arti pikul salib? Rela menderita, ya, atau mematikan kedagingan demi melaksanakan kehendak Tuhan dengan tulus hati, artinya dengan kesadaran, dengan kerelaan. Tuhan Yesus mati di mana? Di atas kayu salib. Makanya kita pun sebagai murid Tuhan Yesus harus memikul salib. Salib apa? Salib kita yang harus di mana kedagingan kita harus disalibkan. Itu berbicara mematikan kedagingan kita. Artinya mematikan apa? Yang disebut kehendak bebas kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya tidak memikul salib, jelas tidak akan menerima mahkota. Nah, contoh, arti mematikan kedagingan adalah mematikan kehendak bebas, free will. Kenapa ada orang yang beribadah udah sekian lama, tapi sifatnya tidak berubah, karakternya podo wae, sami mawon? Karena dia tidak mau
ikut dalam prosesnya Tuhan. Dia mengandalkan kekuatan sendiri pada saat diproses yang seharusnya tadi Anda harus mematikan kedagingannya di salib yang Anda pikul, tapi Anda tidak mau melakukan. Nah, mungkin contoh prakteknya ya, contoh praktek. Misalnya Bapak Ibu punya anak, ya, pacar Bapak Ibu seorang konglomerat, misalnya konglomerat, dan ternyata sedikit punya sedikit tidak satu iman. Apa firman Tuhan untuk orang percaya? Terang harus berjodokan terang. Terang dan gelap tidak boleh bersatu. Tapi anak ibu berani pikul salib, yaitu menyalibkan kedagingan kehendak bebasnya. Karena kehendak bebasnya, coba kalau menjadi mantunya orang konglomerat, kira-kira capek nggak hidupnya? Pasti punya rumah, pasti punya mobil, pasti punya kolam renang sendiri, pasti akhir bulan shopping, pasti akhir tahun jalan-jalan. Tapi Anda mengatakan no, karena Anda atau pacarnya itu bukan dari terang. Satu gambaran yang sangat jelas. Bagaimana Anda mengatakan tidak kepada apa yang seharusnya Anda mau itu, tapi Anda berani menyalibkan kedagingannya untuk mengatakan tidak, walaupun konsekuensinya banyak. Artinya konsekuensinya dia mau tetap pikul, mungkin hidupnya pas-pasan aja. Seandainya dia mau menerima minangan anak konglomerat, ya hidupnya akan seperti ada perbedaan antara bumi dengan langit. Nah, yang kedua, dikuduskan oleh Roh Kudus atau dipimpin Roh Kudus, ya. Lah, 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, jadi di sini ada kekudusan yang harus kita miliki. Siapa yang bisa menguduskan kita? Adalah Roh Kudus yang tinggal bersemayam diri Anda. Maka Roh Kudus itu akan mengingatkan dosa kita. Salah satu tugas dari Roh Kudus. Lah, di sini kenapa kita tidak bisa hidup kudus? Coba ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi ternyata kekudusan itu terjaga kalau kita hidupnya taat, ya. Dan sebaliknya, kalau Anda tidak taat, makanya hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi jangan turuti hawa nafsu. Lawan dari jangan turuti hawa nafsu, Anda hidup dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah. Jadi dengan kata lain, kekudusan terjadi kalau hidup kita sebagai anak-anak Allah selalu taat. Ada ketaatan yang absolut, artinya apa kata firman Tuhan harus kita lakukan. Dan yang kedua, kita taat kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Nah, mungkin seorang pemimpin akan membawa kita menjerumuskan ke jurang. Jadi ketaatan itulah yang menjadikan hidup Anda membawa dalam kekudusan. Dosa atau harmatia, tindakan manusia yang menyimpang dari kehendak Allah, tidak melakukan firman dalam hidupnya, artinya dia tidak ada dalam ketaatan. Bagaimana supaya hidup Anda dan saya ada ketaatan? Di sana jelas dikatakan 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Nah, di sini ternyata hidup kita sudah diperintahkan oleh Tuhan atau kehendak Tuhan. Hamba-hamba tunduklah kepada Tuhan, ya, dengan penuh takut apa? Ya, di sini hamba-hamba tunduklah
dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi yang bengis sekalipun. Jadi hidup kita harus tunduk. Nah, bukan taat. Tunduk itu lebih mutlak, ya. Tunduk itu lebih tinggi, ya, daripada taat. Nah, jadi Bapak Ibu dan saya, penundukan diri wajib harus kita ada dalam diri saya dan Bapak Ibu, supaya tadi nanti ada ketaatan, ya, ada buah ketaatan. Kalau buah ketaatan itu membawa kita dalam pengudusan atau kekudusan. Karena firman Tuhan 1 Petrus 1:15, hendaklah kau kudus karena aku kudus. Jadi tanpa ketaatan, ya, Anda tidak bisa hidup dalam kekudusan. Karena bahkan sampai kepada Tuhan yang bengis pun Anda harus tunduk. Lah pada prakteknya, kalau kita baru ngomongin sedikit, kalau kita negor agak keras aja, teman kita yang notabene dia adalah pelayan Tuhan, mungkin sudah kabur, sudah kecewa, bahkan mundur dalam pelayanan. Itu bukan berarti Anda yang mungkin disebut, oh saya tidak bisa kalau gitu. Tapi itulah yang Tuhan mau ajar ke kita, yang disebut untuk hidup ibadah harus banyak mengalami aniaya. Itu tanpa aniaya. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 14:22 bagian akhir, untuk masuk dalam kerajaan Allah kamu banyak mengalami sengsara. Coba Anda disenggol, Anda mungkin diperintah, ya, mungkin agak sedikit ngomel, mungkin Anda merasa sakit hati, sengsara hatinya, ya. Jadi inilah yang mari Bapak Ibu, saudara dan sekalian, bagaimana ketaatan itu ada menjadi benih dalam kehidupan kita, bertumbuh, akhirnya berkembang menjadi habit kehidupan kita atau gaya hidup kita sebagai pelayan Tuhan. Ini camkan, ya, tidak gampang prosesnya, tidak gampang dilakukan, harus benar-benar dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, maka hati seorang hamba akan terbentuk dalam diri Anda. Otomatis Anda akan mempunyai benih ketaatan dan akan membuahkan ketaatan dan ketekunan. Ya, ketaatan itu adalah buah dari ketekunan dalam kesengsaraan. Jadi mari Bapak Ibu saudara sekalian, jangan ambil rupa Anda diri sendiri, tapi ambil rupa seperti Tuhan Yesus, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba yang setia sampai taat sampai mati. Yang ketiga, menerima percikan darahnya. Ya, dalam Roma 6 ayat 6 Tuhan berkata seperti apa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, menerima percikan darahnya artinya kita percaya bahwa Tuhan Yesus mati di salib dengan mencurahkan darahnya. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan dosa. Berarti kalau saya dan Bapak Ibu menerima percikan darah Tuhan Yesus, berarti dosa-dosa manusia lama saya dan Bapak Ibu telah diampuni. Ya, setelah diampuni, bagaimana supaya kita selanjutnya, langkah selanjutnya, Roma 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi ini dengan keyakinan iman bahwa manusia lama telah mati dalam dosa, dengan dosa Anda. Sekarang Anda hidup lagi sebagai hidup dalam Kristus Yesus bagi Allah. Jadi harus apa? Harusnya harus buang jauh-jauh kedagingan kita. Ya kan? Karena kedagingan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kedagingan kita atau manusia lama kita, ego kita, kehendak bebas kita udah disalibkan bersama Yesus Kristus di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 17 yang Tuhan berkata apa?
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah Nah, datang. dengan kata lain, kalau Anda hidup di dalam Tuhan, ya, tadi menerima percikan darah, Roma 6 ayat 6, Anda ingat, Roma 6 ayat 11, itu konsekuensi kalau Anda mengatakan, aku telah ditebus oleh darah Kristus. Itu wajib dan dilakukan, tidak mengerti dan dihayati, ya. Sehingga Anda lahir baru, menjadi ciptaan yang baru. Nah, untuk menjadi ciptaan baru, inilah yang harus kita jalani. Ciri orang yang hidup dalam ciptaan baru. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah, jadi Anda menjadi manusia baru itu tidak berhenti di situ, harus diperbarui hari lepas hari. Artinya ada proses, ada sangkal diri, ada pikul salib. Ini untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Artinya, oh, saya belum sempurna dalam mulut saya harus jaga mulut saya supaya tidak ada keluar kata-kata kutuk, kesalahan, umpatan. Nah, itu maka belajar di situ supaya sampai di gambar Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, apakah dia mengumpat tentara-tentara Romawi yang menjadikan Tuhan Yesus disalib? Enggak. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini supaya kita segambar dengan sang Khaliknya. Melalui apa? Ya tadi, latihan ibadah. Jadi kalau Anda mengatakan manusia baru, Anda tinggal di rumah aja sendiri. Kapan jadinya manusia baru itu tercetak, tergambar dalam wujudnya seperti gambar Tuhan Yesus? Kalau Anda menyendiri, tidak pernah ibadah. Kalau ibadah, ya sekali aja, setelah itu go home, tidur, nonton, baca Quran dan sebagainya. Tidak akan terjadi. Ya, harus dilakukan melalui latihan ibadah. Ibadahnya pun juga harus ibadah yang sejati, bukan ibadah asal ibadah. Jadi ada satu kondisi yang berlaku. Ya, demikian juga syarat dan ketentuan berlaku untuk Anda menjadi segambar dengan Tuhan untuk masuk surga. Tadi tidak lain tidak bukan. Yang pertama, Anda dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Yang kedua, dikuduskan senantiasa oleh Roh Kudus. Ya, dipilih oleh sesuai rencana Tuhan. Anda setia dalam sangkal diri, pikul salib setiap hari. Apa yang harus kita lakukan sebagai ciri manusia baru? Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, selama kita masih hidup, kita percaya dan beriman bahwa Roh Allah bertata dalam diri Anda. Makanya inilah yang akan mengelola kehidupan Anda. Kehidupan Anda itu terdiri dari apa? Perkataan, tindakan, pikiran, ya. Inilah yang harus menunjukkan bahwa Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi hidupnya senantiasa menjadi berkat. Kalaupun misalnya ada satu saat terselip lidah, ya diampuni. Namanya juga lagi sedang menuju proses kesempurnaan. Namanya menuju proses kesempurnaan, pasti ada kegagalan. Yang penting kalau kita sadar bahwa ini gagal, kita jangan langsung hopeless. Tapi kita mau tetap belajar, tunduk, tetap mengikuti apa kata Tuhan. Ya, artinya karya Tuhan atau tangan Tuhan tetap bekerja dalam. Dan yang ketiga, apa? Kolose 3 ayat 2 dan 4. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi dengan kata lain, orang yang rindu untuk dirapture bersama Tuhan Yesus,
tidak lain tidak bukan, maka ia wajib hidup seperti Kristus pernah hidup. Untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus, yaitu saat kita mati masuk ke surga, tidak lain tidak bukan, kita harus pikul salib sekali setiap hari. Ya, yang kedua, dikuduskan oleh Roh Kudus, berarti hidup dalam ketatan mutlak tanpa syarat. Dan yang ketiga, menjadi manusia baru yang benar-benar baru, yang dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dari mana Anda sudah dibaharui di dalam roh pikiranmu? Dari karakter kita, dari perbuatan kita. Tanpa itu Anda tidak akan menerima apa-apa. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat Bapak Ibu, sehingga kami percaya. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Roh Kudus metrekan firman Tuhan dalam hati setiap mereka yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh, yang membuka hati dan memberi diri menjadi hati seorang hamba. Maka firman Tuhan pasti jatuh di tanah yang baik, dan oleh kebaikan hati Anda, karena Anda menjaga hati yang baik, maka firman Tuhan pasti bertumbuh dan menghasilkan buah berlipat kali ganda, dan Anda diubahkan menjadi serupa dengan Dia dan masuk dalam kerajaan kekal kemuliaan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih, kita masuk dalam perjamuan kudusnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kalau hari ini untuk kesekian kalinya kami mengikuti prosesi perjamuan kudus. Engkau rela mati di kayu salib, segala dosa-dosa kami Kau ampuni, dipikul di kayu salib, sehingga kami percaya betapa besar pengorbananmu, betapa luar biasa kasih-Mu atas setiap kami orang berdosa. Sungguh-sungguh kami mengerti, sehingga kasih kami kepada Engkau makin bertambah-tambah melihat mengenang pengorbanan-Mu di kayu salib melalui perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami Tuhan, atas sesama kami maupun dosa kepadamu Tuhan. Oleh karena kedegilan hati kami minta ampun Tuhan, sehingga setiap kami dilayakkan untuk menerima anugerah kemurahan kebaikan-Mu melalui perjamuan kudus-Mu, sehingga iman kami, cinta kami, kasih kami kepada Engkau makin bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian yang dalam Tuhan Yesus, yang sudah menerima hosti, mari kita angkat hosti ini tinggi-tinggi. Sebab firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatkan akan aku. Bukankah roti yang terpecah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang tercurah atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas segala anugerah kemurahan dan kebaikan Tuhan yang telah kita terima dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih buat tubuh-Mu yang tercabik bagi kami, buat darah-Mu yang tercurah menyelamatkan, menebus dosa kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu ampuni kami Tuhan,
Engkau selalu baik bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih kepada hambanya Pastor Hendro Kristanto atas firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Biarlah semua pelayanan, pekerjaan, dan seluruh keluarga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Saatnya kita akan membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia layak akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Misi dan visi GBI Duta Permai. Misi, melatih diri untuk menjadi prajurit Kristus yang sanggup menerobos segala rintangan. Dan visi, menjadikan umat yang memiliki karakter Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan sikap hati yang murni. Saudara-saudara yang terkasih, kami menginformasikan untuk seluruh program GBI Duta Permai saat ini dapat Anda saksikan di YouTube atau juga media sosial lainnya yang tertera di layar kaca Anda. Selamat menikmati, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu menabur di gerejanya seperti persembahan, persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, misi, dan lain-lain, dapat mentransfernya di rekening GBI Duta Permai atau juga dapat melalui OVO dan GoPay. Untuk seluruh taburan yang saudara berikan, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.
Demikianlah pengumuman kami pada hari ini. Atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB. Mari kita semua diberkati Tuhan. Mari kita bersukacita buat kehadiran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh semua tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Ayo semua yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. Yang menabur dengan air mata, kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkatnya. bawa berkasnya, Bawa berkatnya, bawa berkasnya, bawa lagi bawa berkasnya, bawa berkatnya. Katakan bersama-sama yang banyak, Yang banyak. haleluya. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga yang terbaik bagi Bapak Ibu dan kita semuanya. Dan hidup dalam damai sejahteranya, sukacitanya, pelindungannya pun turun atas kita oleh karena ketaatan, ketekunan, dan kesetiaan hidup kita yang tetap di dalam kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, di dalam kasih-Nya Anak yang tunggal, Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berjanji untuk datang kali dua, pasti menyebut kita semua diangkat di awan permai, bagi hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan, dan berkenan. Katakan amin. GOB, God bless you.